إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai pembahasan sebuah buku penting, buku yang sangat bagus, berjudul Kitab At-Tauhid. Judul lengkapnya adalah Kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab atau buku tentang tauhid yang merupakan hak Allah atas para hamba. Jadi yang kita bahas adalah hak yang paling agung, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila itu hak yang paling agung, maka kalau begitu itu adalah kewajiban kita yang paling besar. Oleh karena itu mempelajari tauhid adalah ilmu yang paling wajib, ilmu yang paling tinggi. Kewajibannya adalah ilmu tentang tauhid. Karena tauhid berbicara tentang hak yang paling agung, hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban hamba yang paling besar. Ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menyebutkan memulai aktivitas terutama dalam menyusun sebuah risalah atau sebuah kitab dengan basmalah, minimalnya ada 4 faidah, 4 manfaat. Yang pertama adalah untuk meneladani Al-Quranul Karim. Al-Quran dimulai dengan basmalah. Bahkan setiap surat kecuali surat At-Taubah dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun untuk membaca Al-Quran harus dimulai dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kalau kita baca dari tengah surat, maka cukup dengan ta'awudz, tidak dengan basmalah. Basmalah hanya dianjurkan di awal surat, kecuali surat At-Taubah. Yang kedua, meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau apabila menulis surat, baik surat dakwah atau surat perjanjian, dimulai dengan basmalah. Surat dakwah beliau contohnya surat beliau kepada Heraklius, penguasa Romawi ketika itu, tertulis Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakl azimir Rum.
Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius penguasa Romawi. Apa isi suratnya? Ajakan masuk Islam disertai ancaman. Ancamannya apa? Kalau kamu nggak masuk Islam, kamu akan menanggung dosa kaummu. Karena dia adalah raja. Tugas utama raja, tugas utama pemimpin, menyelamatkan masyarakat dari api neraka. Itu tugas utamanya. Walaupun mungkin banyak pemimpin zaman sekarang nggak ngerti apa tugas utamanya. Kata Nabi SAW kepada Raja Romawi di zaman itu, kalau kamu nggak masuk Islam, kamu akan menanggung dosa kaummu. Bukan hanya dosa dia. Dan Heraklius hampir saja masuk Islam kalau karena tidak takut kepada menteri-menterinya, bawahannya, semuanya menolak. Dia sudah ingin masuk Islam. Dia tahu inilah agama yang dijanjikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini agama yang disebut-sebut dalam Injil yang asli. Hampir saja dia masuk Islam kalau tidak takut kepada pejabat-pejabatnya, takut didemo, takut dikudeta. Walaupun ada juga pendapat ulama mengatakan dia masuk Islam diam-diam, tapi pendapat yang lebih kuat, dia tidak masuk Islam. Beda dengan Najasyi, juga Raja Nasrani. Dia semacam gubernurnya Romawi di Ethiopia. Dia masuk Islam diam-diam. Begitu pula surat Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW memerintahkan uktub Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun orang-orang musyrik menolak, akhirnya ditulis Bismikallahumma. Tapi intinya sama, dimulai dengan nama Allah. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, isti'anatan billahi azza wa jalla. Kita mengucapkan bismillah untuk minta tolong kepada Allah. Para ulama menjelaskan huruf ba dalam bismillah itu namanya baul isti'anah. Ba yang artinya untuk memohon pertolongan. Bismillah sama artinya dengan asta'inu billah. Aku mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita baca bismillah, hadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang berdoa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, para ulama seringkali mengingatkan jangan sampai bacaan zikir itu hanya menjadi adat, bukan lagi ibadah. Karena sudah sering diucapkan sehingga lupa beribadah tatkala mengucapkannya. Sudah jadi kebiasaan. Seperti ucapan salam. Seringkali kita ketemu saudara kita, Assalamualaikum. Apa yang ada di hati kita ketika itu? Apakah ada dalam hati kita, ya Allah, curahkanlah keselamatan untuknya? Kalau enggak ada, berarti itu cuma adat kebiasaan, bukan ibadah. Salam itu doa, ibadah. Begitu pula kita ucapkan bismillah. Jangan karena sudah keseringan lalu hati tidak ikut membaca. Maka apa yang dihadirkan dalam hati ketika kita mengucapkan bismillah? Aku memohon pertolongan kepada Allah. Dan tentu kalau sudah seperti itu berarti hati kita mengakui kita lemah. Kita butuh pertolongan Allah. Allah dialah yang maha kuat, yang maha mampu menolong kita. Kalau dia tidak tolong, kita nggak akan berhasil dalam urusan apapun. Kalau Allah tidak menolong kita, maka kita tidak mungkin berhasil. Terutama dalam urusan ibadah. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zakat, kita bisa menuntut ilmu agama.
tidak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba menyadari ini, niscaya hilang dari hatinya sampai ke akar-akarnya segala kesombongan, ujub dan riya. Kalau dia menyadari, dia bisa beribadah karena pertolongan Allah semata. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena rahmat Allah dan anugerahnya kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ini rahasianya jemaah sekalian, kenapa setelah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, disusul dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa rahasianya? Karena kita tidak akan bisa beribadah tanpa pertolongan Allah. Kalau kita selalu hadirkan ini dalam hati, kita nggak mungkin sukses dunia akhirat kecuali dengan pertolongan Allah. Niscaya hancur semua sifat kesombongan, sifat ujub, bangga diri, ataupun riya, pingin dipuji orang. Maka ini yang ketiga, kita ucapkan bismillah untuk minta tolong kepada Allah. Yang keempat, tabarrukan bismillahi azza wa jalla, untuk mencari berkah. Kita mulai aktivitas kita dengan menyebut nama Allah untuk mencari berkah. Mencari berkah itu nggak usah repot-repot, nggak usah pergi melakukan perjalanan jauh cari sesuatu yang memiliki berkah. Yang paling banyak berkahnya nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Maka kita sebut bismillah dalam setiap aktivitas kita supaya diberkahi oleh Allah. Diberkahi itu artinya dicurahkan banyak kebaikan. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan sebuah hadis yang menunjukkan keberkahan bismillah. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabat yang bernama Usamah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, aku pernah naik keledai, hewan tunggangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hewan itu tergelincir. Hewan itu tergelincir, seperti kepleset sedikit begitu. Maka aku mengatakan, ta'isa syaitan, celaka setan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takul ta'isa syaitan, jangan kamu katakan celaka setan. Fa innaka law qulta dzalik ta'adham hatta yakuna mithlal bait. Karena kalau kamu bilang begitu, justru dia membesar sampai seperti sebuah rumah. Wa yaqul bi quwwati, dan dia pun berkata dengan kekuatanku. Walakin qul bismillah, akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan bismillah. Li'annaka law qulta dzalik tasaghar, karena kalau kamu ucapkan bismillah, maka setan itu akan mengecil. Hatta yakuna mithlad dzubab, sampai seperti seekor lalat. Jadi setan itu sebenarnya biasa saja, cuma bisa membesar, bisa mengecil. Kalau kita sebut bismillah, dia mengecil sampai seperti seekor lalat. Maka jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadis ini menunjukkan keberkahan bismillah.
keberkahan bismillah. Oleh karena itu dianjurkan, disunnahkan dalam setiap aktivitas kita mulai dengan bismillah, kecuali kalau dalam aktivitas itu ada lafaz khusus selain daripada bismillah, ya jangan bismillah. Contohnya kita mau sholat dimulai dengan takbir, ucapan takbir, Allahu Akbar. Kalau kita ucapkan bismillah, berarti kita nambah-nambahi bacaan sholat. Tapi dalam aktivitas lainnya yang tidak ada dalil khusus, lafaz khusus di situ, maka dianjurkan mengucapkan bismillah, atau lebih lengkap lagi bismillahirrahmanirrahim. Maka kita akan dapat keberkahan. Inilah jemaah sekalian 4 manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita menulis buku, menulis surat, bahkan dalam aktivitas-aktivitas yang lain kita mulai dengan basmalah. Dan nama Allah itu maknanya al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu arti nama Allah, zat yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Sedangkan Ar-Rahman maknanya adalah dzur rahmati al-wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Adapun Ar-Rahim artinya adalah dzur rahmati al-wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Ini ringkas makna basmalah. Kemudian kita masuk bab yang pertama dalam kitab Tauhid, adalah sebuah bab yang membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan kedudukannya yang sangat agung. Penulis menyebutkan sejumlah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita bahas dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Jemaah sekalian, minimalnya ada 3 pelajaran yang paling penting yang terkandung di dalam ayat ini. Pelajaran yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita tujuan hidup kita, maksud keberadaan kita di muka bumi ini. Maka Allah mengabarkan kepada kita tujuan hidup adalah untuk ibadah. Inilah tujuan hidup kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan, kita diberikan rezeki, kita dicurahkan berbagai macam kenikmatan untuk apa? Untuk ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi maksud ibadah bukan sekedar menyembah Allah. Sahabat yang mulia, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menerangkan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa maknaha tauhid. Semua kata ibadah yang ada dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Maksudnya apa? Memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata-mata, dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah tidak benar.
Inilah arti ibadah. Arti ibadah adalah tauhid. Jadi kalau seseorang menyembah Allah tapi dia menyembah juga kepada selain Allah, sebenarnya dia belum beribadah. Walaupun kita lihat dia setiap hari rajin sholat, rajin ke masjid, tapi dia juga masih menyembah kepada selain Allah. Meskipun perbuatan itu dia lakukan setahun sekali saja, atau bahkan hanya sekali seumur hidup, tapi dia nggak pernah bertobat. Dia mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, mungkin 30 tahun yang lalu, tapi dia belum pernah bertobat dari dosa itu. Maka selamanya dia belum beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia belum mentauhidkan Allah. Dia ibadah pun percuma, ibadahnya terhapus. Karena dosa yang dia lakukan adalah dosa syirik. Dosa syirik itu menghapuskan amalan. Surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi nggak ada gunanya jemaah sekalian. Seseorang itu melakukan sholat, puasa, zakat, haji, semua ibadah dia lakukan bertahun-tahun lamanya, tapi dia masih berbuat dosa syirik. Kata Allah, ibadahnya terhapus. Oleh karena itu yang dimaksud dengan ibadah adalah mentauhidkan Allah, menjauhi semua dosa syirik. Inilah misi hidup kita. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Pelajaran yang kedua jamaah sekalian, apabila tauhid itu merupakan misi hidup kita, kalau begitu itulah kewajiban terbesar. Kalau itu kewajiban terbesar, maka mempelajari ilmunya juga ilmu yang paling wajib dipelajari. Ilmu yang paling wajib dipelajari adalah ilmu tentang tauhid. Karena itu misi hidup kita dan kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Namun sangat disayangkan, banyak manusia lebih mementingkan ilmu dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang cerdas, yang pintar, yang pandai tentang urusan dunia, dan pada saat yang sama dia bodoh dengan urusan agama. Jadi tidak terlarang untuk menjadi pintar dalam urusan dunia, tapi kalau pada saat yang sama kita bodoh dengan urusan agama, maka itu tercela. Itu tercela. Kita lebih mementingkan ilmu dunia daripada ilmu agama. Silahkan mendalami ilmu dunia, tapi ingat, ada ilmu yang lebih penting untuk diperhatikan. Jangan habis waktu kita untuk ilmu dunia, lalu kita abaikan ilmu agama. Wudhu yang benar kita nggak tahu, sholat yang benar kita nggak tahu, bahkan tauhid, pondasi keimanan kita belum mengerti. Tapi dalam hal lain kita sudah S1, sudah S2, mungkin S3, atau sudah terampil, sudah mahir dalam berbagai bidang kehidupan. Ini tercela. Jadi ayat ini mengingatkan kita, ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari, kita amalkan dan kita dakwahkan adalah ilmu agama secara umum dan ilmu tauhid secara khusus. Pelajaran yang ketiga jamaah sekalian, yang terakhir yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa para jin sama dengan manusia, punya kewajiban yang sama. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja.
Jadi para jin sama dengan manusia, sama-sama hamba Allah, sama-sama wajib beribadah kepada Allah. Dan para ulama sepakat tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Ayat ini juga sekaligus mengandung pelajaran Nabi Muhammad SAW diutus untuk kalangan jin, bukan hanya manusia. Para jin wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran ada surat khusus, surat Al-Jin, berkisah tentang para jin yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para jin mendengarkan. Ini perlu kita ingatkan. Kenapa? Karena jin ini termasuk penyesat manusia yang paling banyak. Dia bekerja sama dengan para dukun untuk menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia dalam dosa syirik. InsyaAllah ta'ala ini ada bab khusus tentang sihir dan perdukunan dan bagaimana peran para jin di situ untuk menyesatkan manusia agar mereka paham mereka tidak layak disembah. Siapapun tidak layak disembah, mereka juga hamba Allah, tidak boleh menyesatkan manusia. Sama-sama harus menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Sebelum kita tutup, ada waktu sampai Isya, barangkali ada tanya jawab, saya persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan tadi ada yang mungkin saling ibadah 30 tahun lupa. Mohon dijelaskan bagaimana tahu tadi. Baik. Para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, 3 syarat taubat. Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau menyempurnakan menjadi 6. Kalau kita penuhi 6 syarat taubat ini, maka sah taubat kita. Yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah. Karena ada orang bertobat bukan karena Allah, tapi ada maksud-maksud lain, maka tidak sah taubatnya. Harus ikhlas semata-mata karena Allah. Karena tobat itu juga ibadah. Ibadah harus ikhlas. Yang kedua, menyesali dosa kita. Rasulullah SAW menegaskan at-taubatun nadam. Hakikat taubat adalah penyesalan. Ada orang ngakunya sudah bertobat, tapi masih bangga-banggain dosanya. Bukannya menyesal, malah dibangga-banggain. Ini kesalahan besar. Mestinya menyesal dan tutupi dosa itu. Tutupi, tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Kan kita menyesal. Jangan dibangga-banggain, jangan diceritakan kepada orang lain. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Kalau mengaku tobat tapi terus melakukannya, berarti tidak jujur dalam tobatnya. Yang keempat, bertekad dalam hati tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Kalau ada orang bertobat tapi di hatinya masih punya keinginan mau melakukan lagi, maka tidak sah tobatnya. Yang kelima, masih ada waktunya. Kapan habis waktunya? Ketika malaikat maut sudah datang menjemput atau ketika matahari sudah terbit dari barat. Kemudian yang keenam, kalau dosa itu terkait dengan hak orang yang kita zolimi, maka kita harus minta maaf atau minta penghalalan atau kembalikan haknya. Contoh hutang nggak mau bayar, ini Allah nggak akan ampuni jamaah sekalian. Jangan main-main dengan hutang. Punya hutang nggak mau bayar, Allah tidak akan ampuni walaupun kita bertobat, sampai orang yang pemilik piutang itu memaafkan kita. Kalau tidak, urusannya akan panjang sampai di akhirat.
Kita pernah menghina orang, hati-hati. Sekarang di medsos dengan gampangnya mencaci orang, membuli orang. Kenapa? Orang nggak tahu dia di balik akunnya, nggak kenal. Kalau berhadapan mungkin dia nggak berani. Tapi di medsos nggak jelas siapa orangnya. Setiap hari membuli orang, mencaci orang, merendahkan orang. Ini hati-hati. Allah nggak terima taubatnya sampai dia minta maaf kepada orang yang dia sakiti. Jangan main-main terhadap perbuatan zalim. Iya. Ini 6 syarat taubat. Wallahu a'lam. Pernah saya dengar mengakhirkan sholat isya bagi wanita yang sholat di rumah itu lebih afdol. Apakah misalnya kita sholat jam 9 itu sudah termasuk mengakhirkan? Ini ada hadis. Ketika para sahabat menanti Rasulullah SAW untuk sholat isya, beliau nggak muncul-muncul. Tiba-tiba beliau muncul di pertengahan malam, pertengahan malam, sebelum pertengahan malam, menjelang pertengahan malam. Lalu beliau mengatakan, inilah waktunya yang terbaik kalau tidak memberatkan umatku. Jadi bahkan bukan hanya wanita sebenarnya. Untuk jamaah di masjid, kata Nabi SAW, kalau nggak memberatkan umatku, itu sebenarnya waktu yang terbaik, menjelang pertengahan malam. Itu waktu yang terbaik. Tapi ya mungkin apalagi di zaman kita sekarang, kalau ditunda sedikit orang sudah ngantuk-ngantuk. Ya, jadi Nabi SAW tidak mau karena memberatkan. Sehingga bagi wanita yang tidak diharuskan ke masjid, kalau dia sholat di rumah, maka tidak masalah. Tidak masalah. Dia menunda sampai menjelang pertengahan malam. Dan menjelang pertengahan malam itu waktu ikhtiar, akhir daripada waktu sholat isya. Sedangkan waktu subuh itu waktu darurat, kalau ada darurat. Kalau enggak, maka akhir waktu sholat isya adalah pertengahan malam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim. Jadi sampai menjelang subuh itu waktu darurat, tapi waktu pilihan, akhir waktu isya yang terbaik adalah pertengahan malam. Ya mungkin kurang lebih jam 10, jam 11 menjelang pertengahan malam, itulah waktu terbaik untuk sholat isya bagi ibu-ibu di rumah. Tapi jangan sampai memberatkan, karena sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu juga mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum isya, tidak suka pula ngobrol setelah isya. Jadi jangan sampai karena mau tunda sholat isya malah ketiduran. Iya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Mohon penjelasan tentang ayat ini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kalian diciptakan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maksud ayat ini membantah keyakinan orang kafir, hidup ini hanya di dunia saja, nggak ada hari akhirat. Kalau begitu berarti Allah main-main saja menciptakan kita, nggak ada misi, nggak ada hari pembalasan atas semua perbuatan kita di dunia. Ini bertentangan dengan akal sehat. Jadi Allah mengajak manusia di sini berpikir, kalau begitu main-main dong menciptakan kalian.
nggak sesuai akal sehat kalau nggak ada hari pembalasan. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini juga para ulama mengatakan mengingkari hari akhirat membatalkan keislaman. Walaupun dia sholat setiap hari, kalau dia bilang akhirat itu nggak ada, dia bukan muslim. Jangankan dia bilang nggak ada, dia ragu saja, maka batal Islamnya. Kenapa? Karena iman itu keyakinan. Iman itu keyakinan, nggak boleh ada ragu sedikit pun. Oleh karena itu mengimani hari akhirat termasuk rukun iman. Saya saat berdoa selalu mengucapkan Allahumma as'aluka bifadlika wa rahmatika. Apakah benar? Secara lafaz benar. Secara lafaz benar. Tidak apa-apa. Cuma doa yang mau kita rutinkan itu lebih afdal, lebih baik sesuai dengan yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Itu doa-doa yang paling afdal. Kalau itu doa paling afdal, maka lebih mustajab. Doa-doa yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis itu lebih mustajab, karena itu doa pilihan Allah untuk para nabi dan rasul atau hamba-hambanya yang beriman. Belum mengakikahi anak setelah dewasa karena belum tahu. Sudah dewasa, bolehkah diakikahi lagi? Sebagian ulama berpendapat iya, mesti diakikahi lagi, karena Nabi SAW mengatakan kullu gulamin rahinun biakikatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Jadi kalau tergadai berarti mesti ditebus. Dan mayoritas ulama berpendapat yang afdal hari ke-7, tapi bukan syarat. Beda dengan kurban. Kurban syarat tanggal 10 sampai tanggal 13. Kalau sudah lewat nggak boleh lagi. Tapi untuk akikah mayoritas ulama mengatakan bukan syarat, cuma lebih afdal hari ke-7. Bukan syarat hari ke-7. Jadi kapan saja kita sudah tahu hukumnya, atau kebetulan baru dapat uang mau beli kambing, maka tidak mengapa insyaallah taala, walaupun sudah dewasa. Bagaimana bila seorang muslim menuduh muslim lain menyihir atau teluh sakit karena diguna-guna? Nah, ini orang terkena sihir mungkin saja, tapi menuduh orang bahaya. Ini bisa jadi kita dosa besar, zalim kepada dia kalau tidak terbukti. Nggak boleh kita menuduh sembarangan. Bahkan kalau ada setan yang berbicara, ada jin yang ngomong, saya disuruh oleh si fulan, nggak boleh kita percaya. Setan itu kerjanya mengadu domba manusia. Jadi hati-hati, nggak boleh asal menuduh. Dan ini kerjanya para dukun, suka menuduh orang. Memang dukun itu suka mengadu domba orang. Kamu yang sihir kamu dikirim oleh ipar kamu, dikirim oleh mertua kamu. Ini semuanya nggak boleh dipercaya. Jadi hati-hati. Yang lebih penting adalah bagaimana solusinya. Solusinya apa? Nomor 1, mendekatkan diri kepada Allah, bertawakal kepadanya. Ini nomor 1 jemaah sekalian. Bukan cari dukun, bukan cari tukang rukyah. Kitanya dengan Allah perbaiki hubungan. Terutama bagaimana tauhid kita, keimanan kita kepada Allah. Bersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Walaupun 100 orang merukyah kita, kalau kita masih berbuat syirik, nggak ada gunanya. Mungkin saat dirukyah setannya lari, selesai itu setannya balik lagi, karena kitanya nggak punya benteng. Benteng terkuat dari gangguan sihir dan setan adalah mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik. Itu benteng yang paling kuat. Jadi ini yang terutama kita lakukan. Kemudian bertobat kepada Allah, karena bisa jadi kita lalai sehingga kita terkena gangguan sihir. Bertobat kepada Allah dan menjaga amalan-amalan zikir pagi petang. Dalam setiap aktivitas kita berzikir, kita berdoa kepada Allah. Ini akan membantu insyaallah. Di ruqyah bagus, di ruqyah sangat bagus.
tapi ruqyah yang sesuai syariat. Insya Allah nanti di bab ke-7 atau ke-8 kita bahas lebih detail tentang ruqyah. Jadi yang paling penting adalah solusinya daripada menuduh orang. Besar mana dosa syirik sama zina? Dan apakah kalau orang tersebut bertobat bisa diampuni? Dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa zina betul dosa yang sangat besar, sangat tercela. Tapi dosa syirik jauh lebih besar. Dosa syirik membatalkan keislaman. Dosa zina mengurangi keislaman. Kita nggak bisa mengatakan pezina itu kafir, nggak bisa. Tapi kalau orang berbuat syirik, dia bisa kafir. Begitu pula dosa syirik mengekalkan pelakunya di neraka. Sedangkan dosa zina tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka, andai pelakunya dimasukkan ke dalam neraka. Adapun diampuni, pasti diampuni kalau kita bertobat sebelum mati, kalau kita memenuhi 6 syarat taubat tadi. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.